Oke, ketemu lagi di Jaspersoft Studio Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang parameters. Nah, apa itu parameters? Kita langsung browsing saja. Jadi, di sini kita bisa lihat. Nah, report parameter itu dapat kita gunakan dalam berbagai cara di dalam sebuah report. Parameters itu dapat digunakan di where condition pada SQL query gitu ya, atau untuk menghasilkan data tambahan di dalam sebuah report. Nah, di sini contohnya misalnya kita ingin mendefinisikan judul yang dinamis gitu ya. Pada report itu kita ingin menentukan sebuah title yang nilainya dinamis pada saat report dijalankan. Di mana kita tahu pada saat kita mendefinisikan report, nilai-nilai ini tentunya tidak bisa kita ubah lagi. Data nilainya itu tentunya berasal dari data yang sudah ada, gitu ya. Misalnya di sini nih kita ingin menambahkan sebuah title, ya. Kalau kita definisikan pakai static text gitu ya, tentu kita tidak bisa merubahnya lagi, gitu ya. Misalnya kita buat static text di sini kita ketikkan misalnya person address ya, person address. Kita coba bold, tengahkan 16. Nah, pada saat kita execute, kita kan tidak bisa merubah nilai dari ini karena tidak dia sudah didefinisikan di awal report. Nah, ketika kita ingin membuat ini menjadi dinamis, maka kita bisa gunakan parameters, gitu ya. Nah, oke, langsung saja contohnya kita buat di sini parameter, create parameter, judulnya title. Nah, tentunya title ini tipe datanya string, maka kita harus definisikan dia sebagai sebuah string, gitu ya. Nah, kemudian ini kita hapus, title-nya kita letakkan di sini, ya. Kita tambahkan saja di header ya, di header mana headernya, page header, add band. Oke, kita letakkan di bagian ini. Kita buat center, font 20, bold, rata vertikal. Oke. Nah, dengan menggunakan parameter berarti kita bisa menentukan nilai ini pada saat report dijalankan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita klik parameter title, maka di sini ada is prompting gitu ya. Jadi kalau dia di checklist berarti nanti pada saat report dijalankan, maka dia akan mengeluarkan sebuah dialog atau prompting untuk kita menentukan isi dari parameter ini. Atau bisa juga kita definisikan di default value expression gitu ya. Misalnya kita definisikan seperti ini. Person address ya, person address. Oke, kita save, kita preview. Oke, compilation error kita lihat di sini. Nah, karena ini tipe string, kita harus menambahkan kutip 2 di dalam nilainya, karena kalau kita tidak definisikan maka itu tidak sama dengan string gitu ya. Biasanya ini kita hilangkan kutipnya untuk tipe-tipe data yang non string gitu ya. Untuk semua string kita harus tambahkan kutip 2. Oke, kita preview. Oke, secara default dia sudah didefinisikan gitu ya, person address. Kita jalankan, maka title-nya akan mengikuti nilai parameter yang kita definisikan.
kalau kita ingin ubah si person address ini, maka kita bisa klik lagi di tombol yang di sini. Kita ketikkan person address by city, ya. Kemudian kita run kembali. Nah, maka tentu nilainya juga akan berubah. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari parameter. Nah, contoh kedua kita bisa terapkan dia pada SQL query, gitu ya. Pada sintaks SQL, contohnya kita buat city param, ya, city param. Ini artinya parameter untuk city. Kita kelasnya tentunya string karena kita tahu city adalah tipenya string. Is promptingnya oke, default expressionnya kosongkan saja. Nah, pada saat tentunya ketika kita mendefinisikan parameter ini, kita harus tambahkan di query-nya, gitu ya. Kita lihat di query-nya. Nah, di sini kan kita select all from address order by city ascending. Nah, tentu kita harus menambahkan where city sama dengan, di sini kita lihat ada parameters. Kita pilih parametersnya, kemudian city paramnya. Sini kan kita bisa lihat Java lang string. City paramnya kita drag ke bagian ini, ya, atau ketikkan saja manual, gitu ya. Bisa kita drag atau diketikkan manual. Nah, kita oke. Maka pada saat preview, input parameternya dia akan memprompting atau akan memberikan dialog tentunya sebanyak variabel yang kita definisikan, tetapi yang non boolean-nya, gitu ya. Jadi yang boolean-nya tidak akan muncul. Nah, untuk report yang boolean itu ada di bagian ini. Contohnya ini local zone, gitu ya. Kemudian report time zone, di sini ada pilihannya. Di sini ada select box-nya. Misalnya kita ingin membuat tipe currency dan tanggal itu berdasarkan negara tertentu, gitu ya. Maka kita bisa definisikan di sini karena kita di Indonesia, gitu ya. Untuk Indonesia kita pilih Asia Jakarta kalau tidak salah, ya. Asia mana dia? Jakarta, gitu. Kalau memang untuk wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, untuk nilai report yang kita tadi itu bagian yang ini, gitu ya. Yang tidak ada di sini kan ada kodenya nih, yang ada gambar seperti gunung ini berarti itu yang boolean. Kalau yang kosong berarti yang user definition yang kita definisikan. Nah, contoh di sini kita coba isi. Misalnya kita tahu ada kota Boston. Karena di sini kita sudah definisikan tipenya adalah string, maka di sini kita tidak perlu kutip 2, gitu ya. Nah, itu hanya khusus untuk expression, gitu ya. Karena ini sudah tipe string, ya kita cukup ketikkan saja tanpa kutip 2. Kita coba execute. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa query tadi, parameter tadi akan diproses di query, gitu ya. Kemudian memberikan value Boston sehingga kondisi SQL-nya akan menjadi where city sama dengan Boston, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di source-nya, gitu ya. Nah, di sini kan ada where city, tentunya ini akan diganti menjadi Boston, gitu ya, sesuai yang parameter yang kita isikan. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja tentang parameter yang bisa saya sampaikan, yang paling dasar. Nanti di pertemuan di video-video berikutnya kita akan coba tambahkan parameter-parameter lain yang berdampak pada isi dari reportnya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.